Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang keberanian dan karomah Kyai As'ad Situbondo dalam mengusir penjajah. Kisah pengusiran serdadu Jepang dari bumi Gerahan Jember tak lepas dari keberanian dan karomah Kyai As'ad Samsul Arifin Situbondo selaku Komandan Hizbullah kawasan Timur Indonesia. Saat itu begitu pasukan gerilya tiba di markas serdadu Jepang, Kyai As'ad langsung menemui komandan serdadu negara matahari terbit itu dan memberi ultimatum, segera angkat kaki atau dihancurkan. Namun dia rupanya masih berkelit, bahkan minta waktu 3 bulan untuk pergi. Kyai As'ad tidak mau dikibuli. Beliau hanya memberi waktu 3 hari pada Jepang untuk pulang ke negaranya. Hari ketiga pun tiba. Kyai As'ad kembali menemui komandan Jepang, tapi dia masih belum juga mau pergi dengan beragam alasan. Plak! Tiba-tiba tamparan sang Kyai mendarat mulus di pipinya. Tak hanya itu, Kyai As'ad juga menggebrak meja di depan sang komandan hingga terbelah jadi 2. Ini menunjukkan betapa Kyai As'ad mempunyai wibawa dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan seorang komandan yang begitu dihormati anak buahnya tiba-tiba ditampar di depan mereka dan dia tidak melawan. Itu karena Kyai As'ad biasa berpuasa, tirakat sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu karomah Kyai As'ad Syamsul Arifin lagi adalah ketika pasir jadi dentuman senjata. Saat mengadakan gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Konon pasir itu adalah pemberian dari Kyai As'ad kepada para pejuang itu. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau di jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Aneh, suatu keajaiban terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman senjata api. Padahal saat itu para pejuang tidak membawa senjata api. Bagaikan mendapatkan rezeki nomplok. Para pejuang itu seakan berpesta pora dan memunguti satu persatu senjata-senjata yang ditinggal Belanda itu. Dalam kesempatan lain, sebanyak 50 anggota Laskar Sabillah mohon jaza kepada Kyai As'ad ke Sukorejo sebagai bekal untuk berjuang melawan Belanda. Pertama-tama yang ditanyakan oleh Kyai As'ad adalah keteguhan mereka untuk berjuang. Apakah kalian betul-betul ingin berjuang? Tanya Kyai As'ad. Kami memang ingin berjuang, Kyai, asalkan kami diberi azimat, jawab pimpinan rombongan. Oh, itu gampang, jawab Kyai As'ad. BN entar bungkol, moleh bungkol, kamu berangkat perang utuh, pulang pun utuh. Lalu Kyai As'ad mengambil air putih dan menyuruh mereka meminumnya sambil membaca sholawat. Setelah itu Kyai As'ad berpesan, kalian tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Terus maju, jangan mundur. Kalau maju terus dan tertembak mati,
kalian akan mati syahid dan masuk surga. Tapi bila kalian mundur dan tertembak, kalian akan mati dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.